I found Whistler and Gretchen. She said Sarah's still alive. What's up team? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode ke-6 dari serial film Prison Break season ke-4. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa lihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan subscribe channel Time Review dan aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke intronya. Scene awal dimulai di mana Michael dan yang lain terlihat melanjutkan aksi berikutnya di sebuah gor tempat pemacuan kuda. Di hari itu, tepat akan diadakannya perlombaan, di mana Bellick di sana terlihat membuat keributan karena komplain saat akan memasang taruhan. Sucre pun mengelabui petugas di sana dengan mengatakan ada keributan di bilik taruhan. Saat petugas itu beranjak, Lincoln pun segera melanjutkan aksinya. Manajer di sana pun turun untuk mengatasi keributan yang Bellick buat. Di saat itu, Sarah mulai mencoba untuk mengalihkan polisi yang menjaga ruang manajer tadi. Segera Michael dan Mahon pun masuk ke ruangan tersebut dan memasang alat rekam itu. Mereka pun menghubungi Glenn untuk mengeceknya. Dan di situ terlihatlah target si pemegang sila berikutnya. Di sisi Lincoln, sepertinya ia menaruh sesuatu di gate nomor 8 kuda pacuan yang akan bertanding nanti. Kuda tersebut juga merupakan kuda yang dipasang taruhan tinggi oleh si petarget. Saat pertandingan dimulai, terlihat kuda nomor 8 kalah start karena gate-nya yang telah terbuka. Sehingga melihat itu si target pun protes dan akan menuju ke manajernya di sana. Rencana awal mereka pun berjalan dengan baik. Saat si target mendatangi ruangan manajer, proses perekaman pun berjalan dan berhasil mencapai 100%. Sebelum sesaat, si target dan manajer itu pergi untuk mengecek apa yang terjadi. Mereka hanya perlu mengambil kembali alat perekam tadi. Sarah pun mencoba kembali mengalihkan si polisi penjaga pintu manajer, dan Mahon pun masuk di sana untuk mengambilnya. Saat akan keluar, sepertinya si petugas mengacukan Sarah, sehingga Mahon yang ada di dalam pun gak bisa keluar, dan ia pun memilih pintu lain untuk keluar. Saat di luar, ia dicegah oleh polisi lain di sana. Ia beralasan keluar dari ruang manajer itu karena ingin protes soal kuda nomor 8 tadi. Karena ditahan polisi itu, Mahon pun terpaksa memukulnya. Namun aksinya itu membuat dirinya tertahan di sana. Saat di luar gor, mereka pun menyadari bahwa Mahon yang tertangkap. Terlihat Gretchen yang mendatangi sebuah rumah setelah berhasil lari dari sekapan sebelumnya. Ternyata itu merupakan rumah kakaknya. Beralih ke T-Bag yang mencoba mencari clue lagi dari bukunya si James. Sebelum sesaat, si Andy datang menyinggung masalah terkait bisnis perusahaan mereka. T-Bag pun bisa menanganinya dengan membuat beberapa alasan. Saat di kantor polisi, barang-barang Mahon pun disita, di mana di sana ada alat perekam itu. Lalu Mahon pun dibawa ke selnya. Di sisi lain, Lincoln mengabari Don Self terkait tertangkapnya Mahon dan meminta bantuan. Di saat yang sama, ruangan Don Self pun sudah dimasuki oleh staf company yang mengecek komputernya. Ia beralasan sebagai staf IT yang melakukan pemeriksaan rutin. Ia juga menunjukkan kartu izin di sana. Don Self pun menyuruh ia untuk pergi saat itu juga. Saat di markas, setelah tahu Don Self akan mengurus Mahon, mereka pun melanjutkan misi mereka. Di sisi Gretchen, setelah membersihkan dirinya, ia berbincang dengan kakaknya itu. Ia beralasan kondisi ia tadi hanya karena mogok di jalan, yang mana kakaknya tahu bahwa itu bohong. Ia di situ juga menanyakan hiasan burung hantu yang pernah ia kirimkan dulu. Setelah dapat, ia pun memecahkannya, di mana di dalamnya ada pistol dan uang. Kakaknya yang sempat terkejut pun menanyakan, ia bekerja untuk siapa? Gretchen pun menjawab, mulai sekarang ia bekerja untuk dirinya sendiri. As of now, myself.
Beralih ke Kranz dan Matthew yang membahas biografi Don Self. Kemudian mereka didatangi oleh staf IT tadi yang mana ia mengabarkan bahwa datanya si Don Self sedikit rumit untuk diretas. Kranz penasaran apa tujuannya Don Self mencari tahu tentang dirinya, dan ia pun menyuruh Matthew untuk menyelidikinya. Beralih ke Mahon yang didatangi oleh Don Self. Mahon pun kecewa ketika yang bisa diupayakan Don Self hanya penyetujuan pengambilan barang, bukan pembebasan dirinya. Dan mau nggak mau, ia pun akan melakukan persidangan kelak. Lincoln pun menyampaikan kabar Mahon ke yang lain. Terjadi sedikit perdebatan di antara mereka terkait masalah itu. Namun, Michael pun menyuruh yang lain untuk lanjut tanpa Mahon. Saat di parkiran, Don Self didatangi Matthew, yang menanyakan tentang mengapa ia mencoba mencari tahu informasinya Kranz. Don Self pun mengatakan ia hanya melakukan tugasnya. Dan setelah tahu Matthew hanya orang sewaan, ia mengatakan jikalau Kranz keberatan, ia bisa menghubungi langsung Don Self. Saat Don Self beranjak, Matthew pun melihat struk parkirnya Don Self tadi di kantor polisi. Michael pun menemui Don Self yang menyerahkan alat rekam itu. Di sana, mereka sempat membahas lagi cara yang mungkin bisa membebaskan Mahon. Kembali ke Mahon. Terlihat ada polisi lain yang mencoba menawarkan kebebasan kepadanya jikalau ia memberikan info tentang orang yang bersamanya saat di gor pacuan tadi, yang mana itu ialah Michael. Mahon pun disuruh polisi itu untuk mempertimbangkannya. Di markas, saat mereka akan melanjutkan rencana mereka pun mendebati lagi masalah Mahon, yang mana bisa saja Mahon membuka mulutnya, dan selesailah mereka semua. Lanjut ke T-Bag yang sedang mencoba memecahkan clue dari buku tadi. Ia mencoba pada ruangannya itu, namun ukurannya berbeda. Sebelum sesaat, ia menyadari ruangan lain di sebelahnya. Kembali ke Michael yang akhirnya berencana mengeluarkan Mahon. Sebelum berangkat, ia dibuat bimbang oleh pernyataannya si Sarah yang mengatakan apakah ia akan melakukan hal yang sama untuk membantu jika kau di posisinya saat di Fox River dulu. Matthew pun sudah sampai di kantor polisi tersebut. Ia melihat buku tamu di mana Don Self yang mengunjungi Frank Zwan, yang mana itu adalah identitas yang Mahon pakai sekarang. Mereka pun saling melihat. Namun polisi di sana mengatakan bahwa sebentar lagi para pelaku akan dipindahkan untuk disidang di pengadilan. Jadi jika ingin bertemu, bertemulah di sana. Kembali ke yang lain, saat bergegas, Michael yang ditelepon oleh Mahon, yang mengatakan Matthew telah menemukannya. Mahon bilang di sana bahwa ia tidak akan membocorkan rencana, namun sebagai imbalan, ia ingin Michael berjanji untuk membalaskan dendamnya terhadap kematian anaknya. Beralih ke Gretchen yang akan pergi berangkat melanjutkan urusannya. Sempat ditahan oleh kakaknya, ia pun tetap akan pergi. Di sana juga ada gadis kecil yang merupakan putrinya Gretchen, yang kini dipindah asuhkan ke kakaknya. Bye, Emily. Bye, Auntie. Sampailah Michael dan Lincoln di sebuah panel listrik di gedung persidangan, di mana Don Self mengetahui keberadaan mereka melalui GPS. Saat menanyakan mereka, Michael pun menghiraukan Don Self. Di dalam, Mahon sudah mulai akan disidang bersama pelaku lainnya. Di situ juga sudah ada Matthew di bangku pengunjung yang melihat Mahon. Di sisi lain, di kantor T-Bag, Andy rekan kerjanya T-Bag mulai menyadari adanya keganjalan tentang T-Bag, yang mana ia mengancam akan menghubungi pihak kepolisian jikalau terbukti memang ada penipuan yang T-Bag lakukan. Mendengar itu, T-Bag pun bergegas kabur dari sana, yang mana si admin mencoba menahannya. Beralih ke Gretchen, ia mendatangi petugas yang mengurus data diri si James sebelum meninggal. Di sanalah ia mendapatkan alamatnya si James, walaupun berujung dengan ia memukuli si petugas tersebut. Di sana juga ia mendapatkan ponselnya James sebagai call yang mendapatkan pesan dari Gate Corporation. Kembali ke persidangan, di sana ada Sarah yang mengaku sebagai pengacaranya Mahon. Di situ juga ada Sucre yang standby berkomunikasi dengan Michael di luar. Sempat tegang di sana saat Matthew yang mulai beranjak.
yang mana Sukre juga menghitung mundur agar Michael melakukan aksinya. Dan tes, seketika lampu di ruangan itu pecah dan gelap. Saat itu juga Matthew menyadari bahwa Mahon sudah hilang. Saat di luar, Matthew sempat mengejar mereka. Ketika akan menodongkan pistol ke Mahon, polisi sudah banyak berdatangan di sana. Matthew pun hanya menunjuk Mahon di sana, dan mereka pun selamat. Saat di markas, Mahon pun berterima kasih ke yang lain atas pertolongan mereka, di mana Sarah juga sempat mendapatkan sidik jarinya Mahon tadi. Di saat sendiri, Mahon mencoba menghubungi nomor yang ia dapatkan di penginapan sebelumnya, dan ia pun berbicara dengan Matthew di sana, dan memulai pertarungan di sana. Saat kembali ke markas, nomor itu pun Mahon buang, yang mana itu dilihat oleh Glenn, dan Glenn pun mengambilnya karena curiga dan penasaran. Episode kali ini pun diakhiri di mana T-Bag yang sudah bergegas akan pergi dari kediaman Cole digeplak oleh Gretchen yang sudah ada di sana dengan mengatakan, "Siapa kau?" Who the hell are you? Thanks tim sudah menonton video kali ini. Untuk kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar. See you team and have a good time.